Saya akui Blokis baik banget udah mau nyediain figur Megatronus Prime dengan harga yang murah. Siapa sih yang nggak kenal Megatronus Prime? Ya jelas pada mau figurnya lah, tapi tanpa harus merogoh kocek 1 jutaan seperti figur Age of the Primes Megatronus The Fallen ini. Halo Boda, selamat datang di channel Rahidun 1, dan pada video kali ini saya akan meyakinkan kalian bahwa Megatronus ini seharusnya yang kalian beli. Berbeda dengan keluaran Blokis, Megatronus OTP mengambil inspirasi berat dari komik Dreamwave-nya. Salah satu ciptaan Primus pertama yang membelot ke pihak Unicron hanya untuk mendapatkan kekuatan lebih. Tapi ketika kalian mencari Megatronus yang terkeren, terbesar, dan terkuat, kalian tahu harus pilih yang mana kan? Dari perawakannya aja udah jelas mana yang lebih gantengnya. Maksud saya sangatnya. Nggak cuma dari warnanya yang legam lamun elegan, ditambah gelimangan catnya yang tidak rawan tanggal, sculptingnya bukan main. Mati tahun 2022, dihidupkan tahun 2025. Selamat datang kembali Siege, media modern yang memadai untuk menghidupkan desain artifak agar tetap otentik namun juga atraktif. Saking otentiknya kalian masih bisa mengenalinya sebagai oven berjalan ketimbang robot retro futuristik ala-ala WFC Trilogy. Sesuai komik, kalau masih kurang kelihatan kayak tungku, kalian bisa, kok ada apinya? Ya, kalian benar. Kalian tidak salah dengar. Megatronus ini dilengkapi dengan 4 efek api artistik semi-realistik. Sepasang yang menjalar ke atas dan sepasang lainnya yang menyelimuti lengan. Kalian tentu bisa memasangkannya ke setiap port 5 mm. Tidak dijual terpisah. Tapi hati-hati, efeknya ini terbuat dari plastik lembek yang beresiko melelehkan bagian figur lainnya jika dipasangkan terlalu lama. Namun sejauh ini punya saya ataupun teman saya bintang Starfish nggak ada masalah sih dipasangkan cukup lama. Terlebih lagi bagian lengannya ini tidak terlalu menempel, jadi masih aman kecuali bagian lubangnya. Fire in the hole. Udahan main apinya, sekarang saatnya main tongkat. It's nggak cuma tongkat, tapi juga ada belati trisula dan goloknya. Masing-masing bagian kalau nggak dipasangkan agak generik sih jujur. Tapi setelah digabungkan menjadi Spark Fuser, tombak ikonik The Fallen yang dapat menggabungkan Spark, langsung muncul karismanya, plus 1000 aura. Sayang meskipun punya artikulasi seluwes ini, tombaknya masih kurang panjang untuk diekspresikan. Tidak seperti punyanya Legowo. Tombak The Fallen-nya ya, bukan channelnya, tapi subscribe. Berbicara tentang artikulasi, asli nggak habis pikir. Bisa-bisanya figur yang udah seberat, sekokoh, sebesar ini masih dikasih artikulasi yang mengesankan kayak butterfly joint, wrist yang nggak cuma ada swivel tapi bisa buka tutup tekuk. Sikilnya juga selain bisa ke samping, bisa juga ke depan belakang. Ya kaki gajahnya ini ada kopongnya sih, cuman kan itu buat transformasi dan artikulasi. Wajarlah bagi robot, aneh kalian. Tapi kalian tahu yang lebih aneh? Deforestasi liar dan memiliki izin. Lanjut ke aksesoris lainnya, yaitu missile launcher mini. Nggak kalah mini sama punya kalian. Megatronus Blokis maksudnya ya. Jadi lapar saya. Tentu kita nggak boleh lupain Requiem Blasternya, meriam overpower yang diciptakan oleh kekasihnya sendiri, yaitu Solus Prime, yang juga merupakan saudarinya sendiri. Jangan tanya. Desainnya kali ini mengikuti Prime Wars Trilogy yang panas. Makin apik lagi kalau kita panjangin. Hehe, why? Bagian lampunya beda sih. Ini salah satu modernisasi yang saya bilang tadi. Saya pribadi lebih demen warna ungu buat ini. Tapi keren ya, kali ini meriam dia dihiasi oleh logonya yang berwarna merah. Yang nggak keren itu handle-nya yang kurang proper buat dipegang di tangannya secara langsung atas segala macam opsi yang meriam ini punya. Termasuk dipasangkan muzzle mode tanknya. Muzzle-nya ini juga dapat dipegang secara langsung sebagai semacam meriam tangan yang lebih mirip pistol kartunis. Saran terbaik saya sih kalau nggak dipasangkan di bagian tubuh lain Fallen, langsung aja tempelin ke meriamnya kayak pas mau dijadikan mode tank. Takutnya. Oh ya, meriamnya juga harus diletakkan di belakang lengan jika ingin diubah ke mode tank. Agak parts form dikit kalau nggak kayak gitu. Nggak masalah lah ya, masih asik banget loh ini transformasinya. Transformasinya cukup original walaupun kalian bakal nyadar beberapa bagian emang mirip kayak versi kompleks atau terbaliknya Siege Megatron. Kalau dibandingin sama komik ya jelas pengalaman transformnya beda. Yang jelas itu duit 1 juta hilang kemana juga worth it buat gimmick yang playability-nya masih asik walau diulang-ulang berkali juga. Oh my god, beautiful, amazing. Papa lebih milih ini aja. Sebelum kalian cari-cari kesalahan The Fallen ini di kolom komentar, saya bakal jelasin duluan. Transformasi pahanya gak satisfying sama sekali. Keras dan khawatir saya kalau salah teknik justru berakibat fatal. Walaupun ini itu bagiannya solid abis sih, dan karena itu jadinya susah banget buat di-slide. Tekan nih, tekan. Tuh. Lalu bagian lengannya kalau ngikutin instruksi letaknya itu jelek di mode tank. Menurut saya mantel turretnya ini lebih cocok ada di atas atau di samping dan bukannya di bawah mengikuti manual atau bahkan yang ada di boxnya ini. Bisa kalian lihat sendiri boxnya. Loh, terus ini rotasi turretnya juga berada di titik yang aneh lagi. Mana Requiem Blaster yang nggak ada penyangga? Jadinya gampang banget itu Requiem Blaster yang kemana-mana. Tapi paling enggak, karena itu turret tanknya bisa muter dan menghadap ke atas loh ya. Juga selain dari itu, mode tank Cybertronian emonya bisa dilihat dari warna atau duri-durinya yang edgy, bagus. Sayang aja turretnya nggak bisa gerak realistis, jadi geraknya pakai roda palsu walaupun bentuknya udah meyakinkan. Paling nggak bisa meluncur dengan baik sih. Terlebih lagi jika kalian pasangkan semua aksesorisnya. Gosong chef! Ini dia perbandingannya dengan Megatron, Megatron, Megatron,
Megatron, dan Asutoys. Di luar dari kekurangan yang telah disebutkan dan belati trisulanya yang lembek, secara keseluruhan saya rasa kalian bisa menyimpulkan sendirilah ya. Emang jauh lebih mahal dibandingkan Flopkiss. Orang milih Brokkiss karena harganya yang sangat terjangkau dan kualitasnya yang sudah bagus untuk harga tersebut. Saya juga tadinya mau beli yang Bloggiss sebelum mengetahui ukurannya yang kekecilan. Saya jadi mikir, sekalian all in aja lah untuk karakter yang emang pantas buat di all in. Jadi nggak usah nanggung kalau emang karakternya seharusnya di all in. Jadi nggak nanggung representasinya dan bikin nggak serak. Belum lagi cat Megatronus bisa menyala ketika disinari sinar UV. Begitu pula dengan logonya. Atas apa yang figur ini punya, saya ingin tahu pendapat kalian. I'll see you next time.